kesempurnaan. Jadi kita tidak pernah bersyukur. Orang yang banyak mengeluh itu menyempitkan hatinya sendiri, capek. Kalau hidup itu selalu ikhlas, ridho dengan ketentuan Allah, itulah orang yang paling bahagia. Jadi kita diminta banyak bersyukur. Bayangkan setiap doa itu alhamdulillah, alhamdulillah. Itu disuruh bersyukur. La in syakartum la'azidannakum. Kalau engkau bersyukur akan kutambah. Tapi kalau engkau ingkar kata Allah, inna azabi sadid. Ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Jadi kita dituntut hidup ini banyak bersabar. Selagi kita hidup, selalu kita akan menemui masalah. Orang belum punya anak, ingin punya anak, kayaknya lebih tenang. Ketika punya anak itu salah satunya menjadi masalah buat dirinya. Nafkahinya, membesarkannya, mendidiknya. Nah, kalau orang yang bergantungkan dengan Allah, bersandarkan dengan syariat, dia tahu tugas-tugas dia. Nah, jadi ketika kita hidup itu dengan ikhlas, karena semuanya tidak pernah sesuai dengan keinginan kita. Suami sama istri tetap masih ada selisih. Begitu juga ayah dan ibu, anak dan bapak, selalu ada selisih. Yang menengahi selalu agama. Kalau kita tidak punya agama kan terpecah belah. Oh, suaminya seperti ini, sabar. Karena itu ladang pahala. Tidak semuanya yang selalu kita inginkan itu sesuai dengan ekspektasi. Ini kadang salah. Itu namanya terlalu banyak hayalan. Di kehidupan ini semuanya adalah ujian. Suami ujian bagi istrinya, istri ujian bagi suaminya, anak terus begitu terus. Pokoknya kita selalu bergantungkan hati kita kepada Allah. Bergantung kepada seseorang itu bisa membuat hati kecewa. Kemudian sunnah yang keenam, tatirus shaimin. Salah satunya sunnah yang di bulan Ramadan, memberi makan orang yang puasa. Makanya kalau bulan Ramadan itu berbondong-bondong di simpang lampu merah orang ngasih takjil, karena pahalanya besar. Bayangkan kita sudah puasa, dapat pahala orang puasa double puasa. Nah, jadi bahkan di sini kata ulama, lima fihi minal ajril kabir. Ini pahalanya sangat besar kata ulama. Ngasih orang yang makan buah. Biasanya pun juga Ramadan kan biasanya ibu-ibu ngantar makan. Jangan takut, rezeki itu akan Allah ganti. In ahsantum, kalau kalian berbuat baik akan dibalas tetap kebaikan. Perbuatan baik itu bagaikan kita melempar bola karet. Semakin kuat kita lempar, semakin kuat juga berbalik kepada diri kita. Semakin pelan kita melempar, semakin pelan juga akan kembali kepada diri kita. Jadi setiap perbuatan amal kita jangan takut Allah balas. Jangan kita berpikir setiap amal kita selalu dibalas di dunia. Ini keliru kan? Ini keliru. Pahala kalau Allah balas dunia ini kecil, lebih baik dibalas di akhirat. Nah, ketika kita berbuat baik, jangan berharap dia akan membalas. Jangan berharap balasan dari makhluk. Yakinkan Allah yang balas. Ya kadang kita keliru, sudah nolong orang, selalu aku nolong ke dia. Ini kadang habis pahala gitu karena ada menggerutu di dalam hati. Selesai. Jangan pahala capek beramal. Jadi ibadah itu butuh ilmu pengetahuan. Kemudian al-iktisalu min janabati qabla al-fajar, sunnah juga ketika orang-orang yang hadas besar mandi sebelum fajar, tapi ingat hukumnya sunnah. Agar dia dikai yabda saumuhu tahiran, agar dia ketika masuk bulan di fajar dalam keadaan suci. Sunnah. Yang kemudian yang ke-8, al-iktisalul kulla lailatin min layalin Ramadan ba'dal maghribi likai yang satal lil qiyam. Sunnah mandi setiap malam di bulan Ramadan
setelah ba'dal maghrib supaya semangat di dalam ibadah. Semangat dalam ibadah. Jadi jangan tinggalkan kalau ibu-ibu capek di rumah, aduh saat capek kaki salat duduk. Salat sunnah boleh duduk. Walaupun dia sehat, duduk biasa salat. Pahalanya nisfi, separuh. Kalau dia berdiri 100, kalau dia duduk 50. Kalau dia baring 25. Selalu gitu. Tapi kalau sholat fardu wajib berdiri. Sengaja dia duduk tidak sah. Sehat nih, ayo duduk ya, tidak sah. Kalau sholat fardu kecuali sakit, baru boleh duduk. Sah tidak sah. Tapi kalau sholat sunnah bu, sehat tidak sehat, dia sengajanya duduk, sholatnya tetap sah. Jadi keliru gitu. Waduh, tarawih udah lewat. Ambil Quran, kasih rehal seperti ini bu. Sambil baca Quran, sambil dalam sholat. Allah tulisan jaga sholat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan, sambil duduk sambil buka Quran. Bergerak sekali diam dulu. Diam lagi. Balik lagi baca lagi. Sambil duduk kayak gini ngadap kiblat. Sah. Ruku agak sedikit, Allahu Akbar. Sujud agak lebih rendah lagi. Tapi satu pahalanya separuh. Ingat, bulan Ramadan yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah jadi pahala wajib. Kalau dia duduk dapat pahalanya seperti orang yang berdiri duduk. Nah, jadi mudah ibadah. Kalau kita tahu ilmunya, kita gampang ibadah. Sudah sholat nih 23 di rumah, di masjid. Sholat baca Quran lah. Enak sambil sholat, sambil duduk. Allahu Akbar. Setelah mau sholat hajat, mau sholat tahajud, sambil buka Quran. Taruh di sini. Apa buka kasih bantal agak tinggi dikit lah. Jangan taruh di lantai, Qurannya tidak boleh. Tinggal balikin. Yang penting jangan 3 kali bergerak. 1, diam dulu. 2, diam lagi. 3, balik lagi. Yang batal itu 1, 2, 3 batal. Kalau dia 10 kali yang dia bergerak, tapi ada berhenti, maka tidak batal. Contohnya, ibu di belakang, sholatnya ke sini boleh tak? Diam dulu. 1, diam lagi. Terus sampai ke depan, boleh tak? Sah. Yang penting jangan 1, 2, 3 batal. Harus ada jeda. Nah, kalau gerakan kecil, mau 10 kali pun boleh. Kayak sholat tasbih tadi. 1, tidak apa-apa. Ambil ini. Atau bawa tasbih yang dia hitung. Boleh. Karena gerakan kecil ini mau ribuan kali pun tidak lah. Yang batal itu gerakan besar. Ini gerakan besar. Ini gerakan besar. Gerakan besar. Jadi kalau mau duduk silakan. Pahalanya kan dipergandakan juga. Nah, jadi bulan Ramadan jangan terlena. Apalagi di 10 akhir Ramadan, nanti dibahas juga di sini. Kemudian al-muhafazati ala sholati tarawih, menjaga daripada sholat tarawih setiap malam. Kalau bisa jangan tinggalkan bu, jangan tinggalkan. Semangat Ramadan, jangan malasan 2, 3, jangan. Kalau bisa 2, 3, kalau bisa lebih 25-nya boleh, 20, 30 rakaat pun boleh, tidak terbatas untuk sholat tarawih. Setiap malam. Dalam hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, maka Allah ampunkan dosanya. Artinya kata ulama, salat itu adalah dimaksud adalah salat tarawih. Jadi waktunya kapan San? Tapi San di masjid sudah selesai, San. Di rumah boleh. Atau dia ketiduran, pada Isya dia tidur. Terbangun jam 2, langsung di sholat tarawih di rumah, boleh tak? Boleh, dapat 2 pahala. Pahala tahajud dan pahala tarawih, bonus 2 pahala. 2 pahala, boleh. Di sini 20, ayo bikin lagi ya, tambah lagi 10 rakaat di rumah, boleh tak? Boleh. Boleh. Nah. Kemudian ta'akkadul muhafazati ala sholati witir. Nah, dijaga juga salat witir. Witir ini dijaga.
Karena salah satu Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib kalau kita sunnah muakkad. Jangan tinggalkan witir. Sebelum Ramadan dan sudah Ramadan pun tiap malam kita disunahkan witir, Bu ya. Ibu sholat witir di rumah Bu kalau malam. Nah, insya Allah ragu nih, tidak. Kadang-kadang ya. Tapi kalau bisa jangan tinggalkan ya. Minimal sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tapi jangan tiap hari, makruh. Kepepet nih, waduh waktu nak bentar lagi habis. Boleh 1 rakaat. Nah, abdalnya 11. Standarnya 3. Paling sedikitnya 1. Sholat sunatan witir 1 rakaat dalam hati. Boleh. Kalau memang waktunya mepetnya. Jadi sholat witir ini sangat ditekankan. Kemudian kalau di bulan Ramadan sunnahnya jahar. Kalau hari biasa kan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Ramadan sunnahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sunnahnya dibesarkan. Perempuan boleh tak jahar? Boleh. Yang penting jangan ada ajnabiyan, laki-laki yang bukan mahram. Jadi dia mengangkat suaranya, tapi tetap suaranya di bawah laki-laki, jangan mengangkatnya apalagi pakai mic keliru ya. Standar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sunnah jahar kalau bulan Ramadan. Kemudian sunnahnya jamaah juga witir ini kalau di bulan Ramadan. Kalau hari biasa tidak disunahkan jamaah. Kemudian kalau sudah nisfu Ramadan, separuh Ramadan, kita disunahkan pakai kunut. Kalau imamnya lupa, sudah jangan subhanallah. Kunut hukumnya sunnah. Kalau dia sudah lupa, jangan tegak lagi. Sudah langsung bersujud. Karena apa? Kunut sunnah, sujud wajib karena rukun. Kalau dia berdiri lagi bisa batal. Nanti dia nambah rukun di dalam sholat. Aturan 2 berdiri jadi 3. Nah, ini keliru. Tinggalkan karena ini hukumnya sunnah. Kaget dia mau sujud sawi hukumnya sunnah. Sebelum salam sujud sawi 2 kan? Kemudian disunahkan juga al-iksyaru minatilawatil Quran, bitadabbur. Disunahkan di bulan Ramadan banyak membaca Al-Qur'an. Cuman yang keliru pada saat ini banyak megang handphone. Kata ulama, guru-guru kita dulu jelaskan seandainya handphone ini menjadi Quran, mungkin kita nih entah berapa kali khatam Quran. Cuman sayangnya yang kita pegang HP itu ya. Yang keliru lagi TikTokan, yang keliru betul ya, jangan ya. Jadi perbanyak baca Quran. Boleh tak? HP boleh, buka aplikasi Quran. Banyak baca Quran. Ada tak kita pernah ngatam Quran? Jangan-jangan cuma jadi mas kawin saya nikahan kadang mas kawin serangkat Quran ayat dibantu, nah cuman jadi bajakan Quran ini keliru ya. Dibaca Quran itu. Dibaca. Ini kadang kita nengok Quran itu kasihan, rusaknya bukan rusak dibuka, rusak dimakan ayam. Nah, ini sedih gitu, sedih zaman sekarang. Baca Quran selembar pada. Oke lah repot sekarang ini kan canggih nih Bu ya, aplikasi tandoi sehari selembar pada sholat. Quran ini salah satu penenang hati Bu. Kenapa sih zaman sekarang ini orang itu mudah marah, mudah gelisah, mudah stres, aku lagi gue ya. Nah, karena apa? Ruhnya tuh kurang dikasih asupan makanan. Di dalam diri kita ini ada haknya masing-masing. Kalau kita haus, haknya minum. Mata nih ngantuk, haknya tidur. Kalau badan nih perut nih lapar, haknya makan. Ruh itu apa haknya Bu? Ibadah. Ibadah. Makanya orang kalau habis ibadah tenang. Kenapa? Ruhnya sudah dikasih makan. Kalau ruh sudah dibawa ibadah, hatinya tenang. Kalau ruh ini tidak pernah baca Quran, tidak pernah ibadah, berontak, gelisah, tidak tenang, marah, ngamuk, ketakutan. Kenapa? Ruh ini berontak. Kenapa? Tidak pernah dikasih haknya. Haknya ruh ini haknya buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Kata Allah, tidak aku ciptakan engkau jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, makanya orang yang tidak ibadah itu hidupnya gelisah, tak pernah tenang. Jadi perbanyak baca Quran. Kita sering Ustaz, aku pengen ruqyah San. Oke lah ruqyah. Keluar setannya. Besok lagi balik lagi, kenapa? Dirinya buat sarang
Syaitan. Kenapa diterima sama setan? Ngundang. Tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah hadir majelis taklim, tidak pernah ngumpul semua orang soleh, sudah bersarang beranak pinak bahasa kita Jambi itu setan di sini. Tapi kalau badan nih bu, baca Quran, zikir, sholat, tidak pernah tinggal, sholat 5 waktu, tepat waktu, duduk sama orang soleh, nyaman tidak bu? Setan, tidak setannya bu, nyaman tidak? Contoh rumah itu bu, kalau bersih, kira-kira tikus bisa mau nggak masuk? Nggak mau. Coba rumah tuh kalau kotor, sampah, berserakan, jadi sarang lipas, tikus, apa lagi? Curut semuanya jadi sarang. Nah, begitu juga lah diri kita. Jadi perbanyak ibadah. Terutama bu yang punya kita kan udah punya anak, ya muru auladukum bisolati sabaina. Perintahkan anak kalian itu sholat di umur 7 tahun. Jadi wajib memerintahkan anak karena dia kan belum balik Ustaz. Iya dia belum balik. Sholat setera karena dia belum balik. Yang penting mulut kita sudah perintahkan. Sholat nak subuh nak. Sholat nak maghrib. Kalau gitu udah sholat subuh nak. Iya sholat. Dia main-main dia lah karena dia belum balik. Setidaknya ini menjadi tamrin, pelajaran buat dia. Kalau kita sudah meninggal nanti, aku ingat dulu terngiangnya bapak aku tuh cerewet dan kalau masalah ibadah. Sekarang ini udah jarang ibu-ibu bapak masih sibuk main handphone, sibuk masjid kata dia. Apanya main HP. Jadi tarbiyah, pendidikan yang paling membekas itu adalah pendidikan dengan perbuatan bukan dengan lisan. Lita mulutnya ngomong, kalau kita tidak perlu melakukan. Pergilah ke masjid, kau ini buka Quran, bapaknya buka HP. Pahitlah ngomong, tidak akan bukanya. Kalau kita dengan mendidik dengan perbuatan, contoh kita di rumah sholat, agak anak kecil ikut sholat kita. Nah inilah mencontohkan dengan perbuatan lebih abdul daripada dengan lisan. Cuma sekarang udah jarang hal seperti ini. Udah ada peduli lagi. Tingkat stres itu udah tinggi karena kurangnya pengetahuan dalam agama. Kurang peduli orang sekarang. Rezeki udah dijamin sama Allah. Allah udah takdirkan sebulan seperti ini. Cuman kita ini ada rasa takut tidak makan, takut kaki jadi kayak gini. Itu salah satu khawatir. Yuwaswi minasyaitan yang terus membisikkan. Karena terganggu ibadah kita. Gara-gara kita mikirnya yang sudah dijamin sama Allah. Kemudian tadi sunnah banyak baca Quran. Kemudian iksyaru Ramadan syahrul, karena Ramadan itu adalah syahrul Quran. Kalau Rajab kemarin bulannya istighfar, Syaban syahri kata Nabi, bulanku banyak salawat. Kalau Ramadan syahrul Quran, kita dipinta untuk banyak baca Quran. Niatkan khatam, walaupun tidak khatam yang penting niat kita udah khatam. Iqra'ul Quran fa innahu, bacalah Quran maka sesungguhnya Quran itu akan datang nanti di hari kiamat untuk jadi syafi'an, menjadi syafaat. Ketika kita sudah nanti dihantar, ada 3 yang mengiringi kita ketika dalam kubur. Keluarga, ahlihi, mal, harto, siko lagi amal. Yang 2 balik, yang siko tinggal amal. Amal gitulah yang bisa menemani kita. Suami bu balik lagi, masih muda nikah lagi lah, duit banyak. Anak balik, sedih sebulan 2 bulan, besok ketawa lagi, lalu di grup paling lama seminggu udah hilang. Innalillahi al-fatihah udah hilang seminggu di grup paling lama. Yang namanya kita masih ke amal gitu nanti. Bayangkan rumah kita yang hakiki itu 2 kali 1, 2 kali 1, panjang 2 meter, lebar semeter. Nah, rumah kita tinggi seginilah, tinggi orang berdiri melambaikan tangan. Nah Quran ini ketika kita banyak membaca akan menjadi cahaya nur penerang kuburan kita. Nanti amalia kita di kuburan nanti berbentuk, berwujud. Lagi kita bingung. Ada yang berbentuk yang indah, siapa engkau? Aku nih dulu Quran yang kau baca setiap malam dulu. Nah, akan menemani kita santai di kuburan sampai hari kiamat. Ada orang itu dihisab, disiksa.
Jadi perintahkan anak kita sholat Bu ya, biarlah kita cerewet Bu untuk agama, cerewet apa Bu ya, cerewet apapun untuk agama. Anaknya belum balik, gadis marah Ibu, jangan ditalakin ini keliru gitu kadang ya. Yang punya anak gadis, hati-hati, dijago benar ya, tolong dijago. Karena pergaulan sekarang udah, alhamdulillah. Kemudian memperbanyak al-iksar minas sunani, memperbanyak daripada amalan-amalan sunnah, rawatib, salat qobliyah, ba'diyah itu jangan tinggal Bu ya, itu jadi roh penutup kecacatan amalia salat kita ada yang kurang, ada kecacatan. Nah, untuk menutupinya salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ba'diyah ini kalau kita kayak tadi ada qobliyah, zuhur boleh 4 rakaat. Ada lagi qobliyah maghrib. Kalau maghrib itu namanya sunnah ghairu muakkad. Nabi jarang-jarang melakukan, kadang Nabi lakukan, kadang tidak. Kalau pada maghrib sunnah muakkad, Nabi selalu istiqomah melakukan. Qobliyah isya jangan tinggalkan 2 rakaat dan ba'da isya. Nah, ba'da isya ini kalau di dalam kitab fikih tingkatan sholat sunnah itu rawatib baru tarawih, rawatib baru tarawih. Rawatib itu qobliyah dan ba'diyah. Yang kelirunya banyak terjadi, habis sholat isya duduk, tidak sholat ba'diyah, sholat tarawih, besar pahala rawatib. Ini banyak keliru di sini kan. Keliru. Dan qobliyah kalau kita ketinggalan, kita sudah zuhur nih. Tahu-tahu imam udah zuhur. Kita belum qobliyah nih, boleh kita kodok ba'da zuhur tadi, boleh, waktunya masih panjang. Pada zuhur masih diperbolehkan sholat qobliyah, masih diperbolehkan. Nah, atau kita masuk masjid, ini masjid ya, boleh digabung usolli tahiyat, usolli sunat masjid, ma'al wudu, ma'al qobliyah, asar 3 sholat boleh digabung kalau waktunya mepet. Dapat pahala. Kata Imam Rudi, tahsilus sawab, dapat pahala tiga-tiganya. Kemudian sholat duha jangan tinggalkan. Sholat duha sama sholat tasbih mana yang afdal? Sholat duha. Sholat tasbih kan saya bilang sunnah mutlak. Kalau sholat duha, sholat yang diikat dengan waktu. Nah, sunnahnya tiap hari sholat duha. Barang siapa yang sholat duha, Allah akan ampunkan dosanya walau kana fil bahar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Tapi istiqomah Bu ya, istiqomah mau berangkat kerja nih Bu, habis mandi wudu, sholli sunatan duha, Allahu akbar. Boleh digabung sholli sunatan duha wal hajat wat taubati wal istiqorah, boleh digabung. Nah, sebelum kerja sholat dulu. Kalau kita ngaji lagi, sholat niat, ada sholat namanya khurujul manzil, niat sholat keluar rumah, ada juga. Kemudian baru tadi, sudah duha, baru tasbih, tasbih baru awabin. Sholat awabin ada yang pernah ngelakuin enggak? Awabin itu 6 rakaat bainal maghrib wa isya, di antara maghrib dan isya. Ini pahalanya barang siapa yang sholat awabin 6 rakaat, 2 salam ba'da isya usolli sunatan awabin, dalam hati Allah sengaja ke sholat sunnah awabin lillahi ta'ala. Itu dapat pahala orang yang ibadah 12 tahun. Pahalanya besar sholat awabin. Guru-guru kita pun sering melaksanakan awabin ini kalau pada maghrib baru kajian. Jadi awabin ini pahalanya besar. Orang yang sholat awabin ini dapat pahala ibadah 12 tahun. Tidak sanggup kita 12 tahun sebanyak itu. Kemudian al-iksar minal amal soleh, dan banyak juga amal soleh. Kasadako. Sedako ini salah satunya Bu ya, dapul bala, menolak bala, sakit. Kalau guru-guru kita tuh ngajari sebelum berobat itu sedekah dulu, bayar beli penyakit itu baru berobat. Ya Allah, aku niat nih sedekah untuk sembuh si fulan bin fulan, anak atau siapapun, baru ikhtiar dengan berobat. Jadi sedekah ini sangat besar pahalanya. Dan kalau di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Kalau di selain Ramadan itu yang di amal yang dilipatkan di hari
Jumat. Bahkan orang-orang non muslim pun sudah banyak sedekah Jumat ikuti itu karena langsung dikontan dibayar Allah. Kemudian wasilaturahim, menyambung silaturahim. Ini jangan memutus silaturahim, ladahul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tapi itu dia memutusi kalau dia ilah. Yang penting hati kita tidak ada rasa kebencian dan dendam sama orang. Dia sama kita dan negur terserah dia. Yang penting kita tidak menaruh kebencian dan kedendaman sama orang, tak boleh. Nah, kalau bisa jalin silaturahim. Tapi saat dia tuh sombongnya musuh-musuh, kirim kasih pempek, diamlah tuh. Kata Nabi, tahabu. Saling berbagilah kalian agar mendatangkan rasa cinta. Kalau di bab sedekah tuh ya, salah satu sunnah sedekah sama musuh. Salah satunya sunnah sedekah itu sama musuh. Orang yang benci sama kita tuh kita kasih sedekah. Lama-lama hatinya berubah menjadi pink. Astagfirullahaladzim, nyesal aku baik rupanya gitu. Nah berubah jadi cinta. Jadi musuh itu jangan dimusuhi lagi, Bu. Balas kebaikan, kirimi sehari pempek. Besok dimakan terus sekali, akhirnya berubah. Nyesal aku minta maaf lah ya. Nah, jadi musuh itu jangan dimusuhi ya, tapi dikasih kirimi hadiah. Sudah tuh wafud dari majelis, hadir majelis. Nah, kalau kita sering ngisi di ini Bu, sebulan sekali. Di atasnya apa namanya Bu? Anur, banyak. Saya hampir tiap malam gitu. Akhir malam ini dipudak lagi di masjid kajian. Jadi hadir majelis, ini penting ilmu ini. Wal itikaf ini ada yang sudah niat itikaf enggak? Niat itikaf di masjid dalam hati. Dalam hati ya Allah, saja aku niat sunnah itikaf. Mau enggak dapat pahala wajib itikafnya, pahalanya besar. Bisa dari rumah, ya Allah, aku kaget nazar mau itikaf di masjid. Tapi niatnya pas masuk masjid, ya Allah, aku niat itikaf fardu lillahi ta'ala. Pahalanya berubah menjadi pahala fardu, bukan sunnah. Kalau mau melipat gandakan pahala. Cuman hati-hati harus ingat karena ini nazar berisiko. Atau bisa enggak qobliyah tadi jadi pahala wajib? Bisa enggak? Dinazarkan. Ya Allah, aku nazar kaget aku mau sholat qobliyah asar. Niatnya bukan sunnah tapi jadi fardu. Saya sengaja aku sholat qobliyah nazar fardu jadi 2 rakaat lillahi ta'ala. Dapat pahala sederajatnya pahalanya jadi pahala fardu. Jadi kalau dinazarkan hukum jadi wajib. Nah, nazar ini jadi kapan? Kalau dilapaskan. Kalau dalam hati tidak jadi, harus ada lapas nazar. Di kebanyakan tuh kadang perempuan, saya sering ditanya, Ustaz, kemarin saya nazar macam mana jadi ya? Nah, ditengok nazar ini ada beberapa syarat. Yang pertama harus dia dilapaskan dan minimal dia dewek yang dengar. Tak mesti orang lain. Ya Allah, nanti kalau cair dana nih, aku nak nyumbang masjid 1 juta. Cair, wajib dia. Sedekahnya menjadi wajib. Nah. Tapi yang berkaitan dinazari berkaitan dengan yang sunnah. Kalau dengan yang haram batal nazarnya. Atau yang wajib tidak sah. Contoh, aku besok kalau memang diterima kerja, kayak aku nak pergi karaoke traktir orang-orang ini minum-minuman keras, batal nazarnya. Batal karena perkara yang haram. Atau ini kadang pernah kita ditanya, Bu, Ustaz, kemarin saya itu sakit. Jadi saya nazar lah, ya Allah, kalau aku sembuh, aku janji ya Allah, aku nazar mau sholat 5 waktu. Ketahuilah saya. Sholat 5 waktu itu tidak dinazarkan pun hukumnya wajib. Ini keliru. Jadi harus berkaitan dengan yang sunnah. Nah, ya. Kemudian sunnah juga umroh. Nah, tapi ini paling banyak duit ya. Sunnah umroh. Orang yang umroh di bulan Ramadan dapat pahala haji. Cuman yo kelirunya sekarang nih umroh berkali-kali ini nak foto-foto ke masjid tidak pernah. Balik umroh ini keliru kadang. Soalnya balik umroh ibadahnya meningkat kualitas ibadah. Ini kadang nafsu. Pingin dapat dikenang, pingin majang foto. Ini keliru kadang. Niatnya udah ada benar ya.
Jadi perlu ditata. Itulah ilmu itu penting dalam ibadah ya. Kadang kita keliru. Tapi Bu, kalau kita tidak dapat, belum ada rezeki, barang siapa man goda ila masjidi, barang siapa yang berangkat ke masjid, kemudian ya ta'alam ilman, belajar ilmu kebaikan atau yang mengajarkan, dapat pahala haji dan umroh. Ngaji ini pahalanya besar Bu, ngaji kayak gini. Ngaji ini pahalanya besar. Dapat pahala haji dan umroh di masjid. Nah, bahkan lebih afdol ngaji daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Mengantarkan 1000 jenazah, menjenguk orang sakit, masih besar pahala duduk itu majelis ilmu. Hari ini Bu, berapa banyak pengetahuan yang kita dapat? Nah, jadi besar pahala daripada majelis ilmu. Kemudian wahibzil qalbi, menjaga hati. Ini hati ini paling banyak. Innallaha la yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang suarikum. Subhanallah, salah. Allah tidak memandang bentuk kalian wa amalakum dan amal-amal kalian. Akan tetapi Allah lebih cenderung yang Allah pandang adalah hati. Hati ini tempat pandangan Allah. Iza solahat solahat jasad kulluhu wa iza fasadat jasad kulluhu. Kalau hati itu baik, maka tubuh ini akan baik. Kalau hati itu kotor, tubuh ini akan ikut juga kotor. Jadi jaga hati kita, jauhkan diri kita daripada sifat iri, dengki, ujub, takabur, sum'ah, banyak penyakit hati. Merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dosa tak dosa. Atau menanam kebencian, dosa tak dosa. Hati-hati ya. Salat, Allahu Akbar, musuhnya datang. Allah kurang ajar. Bencian aku sama dia. Sebelah kanan nyatat pahala, sebelah kiri nyatat keburu. Kenapa lagi sholat? Kadang masuk masjid, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Mutar-mutar menjadi bingung orang. Kenapa keliling-keliling orang ini? Nah itulah. Jadi orang yang ada kebencian di hati itu membuat dirinya tidak nyaman. Kemudian doa itu masyhur dan banyak doa. Masih panjang lah Bu, masih lama ya? Hah? Oh, mau tanya apa ya? Oh iya, oke lah. Ini kalau kita selusuri sebenarnya masih banyak namanya kajian. Wallahu a'lam bishawab. Padahal Bu yang ingin ditanyakan bebas Bu ya.